Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Mungkin boleh diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Sebelum itu, saya izin memperkenalkan diri. Saya Farista Nurfaziuni, mahasiswi Geografi Universitas Samikom Yogyakarta, angkatan 2021. Saya ingin meminta bantuan dari Bapak untuk memenuhi tugas saya dalam kepemimpinan untuk mewawancarai seorang petinggi mengenai organisasi profit. Baik, baik, baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aditya Fatma Putra. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Dan sebagai informasi, kerabat saya berada di Milan sekarang. Mula saya mulai semua ini eh, adalah dari pekerjaan monoton yang saya jalani selama kurang lebih 3 tahun. Tanpa adanya perkembangan, jadi saya memutuskan untuk keluar dan memulai usaha yang bergerak di bidang ISP atau Internet Service Provider. Dengan perencanaan yang cukup matang dan target yang dituju adalah pemukiman yang masih belum terjangkau oleh internet, kami menetapkan tujuan kami untuk membuat perusahaan itu. Baik, sebelumnya terima kasih atas perkenalan singkat yang sudah disampaikan oleh Bapak. Boleh dipanggil Bapak Aditya ya? Boleh, 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 silakan. Baik, untuk perusahaan Bapak sendiri, sekarang ini sudah memiliki berapa banyak karyawan yang bekerja di bawah Bapak? Untuk saat ini kami sudah mempekerjakan 8 orang. Dan untuk sekedar informasi aja, kami sekarang merekrut kerja yang memang dari lingkungan sekitar. Terus ini saat ini yaitu di Magelang. Tujuan kami mendirikan perusahaan ini ya selain agar semua masyarakat dapat memiliki akses internet yang stabil dan tarif yang murah, kami juga ingin membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar juga. Baik, jadi masih muda tapi punya tujuan mulia sekaligus untuk bisa memberdayakan masyarakat dan juga generasi muda juga ya Bapak. Sungguh hal Iya, yang luar betul. biasa di usia semuda ini. Lalu Terima kasih, terima untuk kasih. selanjutnya, nilai-nilai Hmm. bagaimana sih yang Bapak kembangkan di diri Bapak sehingga eh, di usia yang semuda ini Bapak bisa membimbing karyawan-karyawan itu tadi untuk punya pemikiran yang sama dengan Bapak, tujuannya mulia tapi juga menghasilkan profit. Kalau dari saya sih, saya itu trust, disiplin, dan disiplin. Jadi sama-sama. Ya, karena menurut saya bersama untuk saling percaya dan disiplin untuk saling menghargai. Jadi kunci. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Lalu yang selanjutnya langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya saja. Oke, Bapak sendiri masih berada di usia yang cukup muda ya, sehingga bagaimana iya sih cara betul. menjaga profesionalisme Bapak dan juga kehidupan pribadinya agar kedua hal tersebut tidak tercampur atau mencampur kedua hal tersebut dalam satu ruang yang sama. Ah, jadi untuk menjawab pertanyaan itu, sekedar informasi lagi, saat ini saya tidak pegang kendali penuh atas perusahaan ini, melainkan kerabat saya yang tadi ada di Magelang. Jadi saat ini saya ingin melebarkan saya ke sektor lain, dan untuk itu saya perlu terjun langsung ke lapangan. Itu adalah rencana menengah saya. Jadi kehidupan pribadi saya sebenarnya hanya untuk bekerja juga sih. Baik, Jadi ya sama-sama lah. jadi kontrolnya dipegang oleh saudara Bapak itu tadi, kemudian Bapak juga Betul, mengembangkan hal lain untuk kehidupan ya, Bapak sendiri di Jakarta begitu ya. Sungguh luar betul, biasa bisa betul, kontrol betul, betul. dari jauh juga yang hal tersebut sebenarnya Iya, lebih betul, betul. membutuhkan banyak pikiran dan juga menguras tenaga karena harus memikirkan hal yang lain dan sebagainya. Iya. Lalu menurut Bapak kebiasaan yang bagaimana sih yang bisa menumbuhkan sikap kepemimpinan Bapak sehingga bisa mengontrol hal-hal yang jauh dalam jangkauan, tapi juga mampu menjalankan
kehidupan yang lain di Jakarta? Kebiasaan saya sih biasanya membaca update terkini lah perihal apapun. Karena kita semua hidup untuk pertama kali, jadi harus siap dengan apapun sebelum mulai sesuatu. Gitu. Gak banyak sih, seperti manusia normal aja, bangun tidur, makan, baca-baca, begitu. Oke, baik karena usaha yang Bapak kembangkan tadi kan jauh ya lokasinya dari Bapak sendiri sehingga kontrolnya berada di sebetulnya kontrolnya berada di saudara Bapak dan Bapak menjadi motor pemikirannya. Nah, bagaimana cara Bapak ini memastikan bahwa apa yang berjalan di perusahaan Bapak itu tuh sesuai dengan planning yang sudah Bapak tentukan? Hmm, Menarik. Seperti sorry, sorry. Seperti yang saya sampaikan di poin kedua tadi, saya membangun rasa saling percaya satu dengan yang lain dan membentuk atap untuk kami semua berlindung dari hujan. Nah, jadi dengan dua hal itu, kami semua saling bahu-membahu untuk mewujudkan tujuan kami bersama di perusahaan ini. Pada intinya, pendekatan dengan semua orang itu perlu. Tentu bekerja harus profesional, tapi di luar jam kerja kita semua adalah begitu. Itu sih. Baik, jadi rasa percaya yang tinggi adalah salah satu kunci untuk perusahaan ini juga bisa bergerak menuju hal-hal yang lebih lagi ya Pak nanti ke depannya sehingga pengembangannya juga Iya. dibantu oleh teman-teman yang saat ini dianggap sebagai karyawan. Untuk teknik komunikasi sendiri bagaimana sih Pak? Karena yang kita tahu Bapak tidak ada di sana sehingga komunikasi intens kepada mereka untuk membangun semangat dan juga motivasinya agar hal-hal yang sudah direncanakan tadi bisa berjalan sebagaimana mestinya itu bagaimana? Teknik komunikasi saya rasa udah saya tanamin dari awal saya mendirikan ini perusahaan. Jadi ya saya menanamkan mereka harus profesional. Itu sangat sangat amat sangat diperlukan pada dunia kerja. Tapi saya percaya bahwa manusia memang terkadang berat menerima keputusan satu dengan yang lainnya. Ego masing-masing adalah penyebab rusaknya komunikasi dalam sebuah organisasi. Jadi ya marilah bersalaman karena kita sama-sama juga bekerja untuk kebutuhan yang perlu kita penuhi. Itu sih. Lalu untuk hal-hal seperti konflik itu kan tidak lantas tidak ada gitu ya Pak dalam perusahaan pasti adalah apalagi startup yang sedang berkembang saat ini, mungkin juga banyak rintangan dari luar yang kemudian menghambat atau menjadi sandungan berjalannya. Nah, cara Bapak untuk menghadapi konflik yang ada dalam perusahaan Bapak ini bagaimana? Jadi kalau mengenai konflik, saya selalu menerapkan teknik yang namanya REACH. Respect, empathy, audible, clarity, humble, itu. Saya selalu menerapkan teknik komunikasi seperti ini supaya ada memberikan pendapat yang dapat diterima orang yang umurnya rata-rata di atas saya semua. Ya, ya, dapat dipahami bahwa komunikasi dengan seseorang yang usianya lebih dari kita juga pasti suatu hal yang sulit dan perlu dipelajari lagi. Lalu karena Iya, tadi betul. juga sudah disinggung bahwa orang-orang yang berada di bawah perusahaan ini adalah orang-orang yang sebetulnya angka umurnya lebih tua dari Bapak sendiri yang merupakan pemimpin perusahaan ini. Lalu bagaimana sih cara Bapak menyelesaikan konflik internal atau konflik antar karyawan apabila terjadi satu atau dua kesalahpahaman antar karyawan yang ada di perusahaan Bapak? Oke. Pasti, pasti kami rundingkan terlebih dahulu. Beberapa kali pasti kami kasih peringatan. Apabila terjadi kesalahan yang sama ya, potong akarnya. Kalau setiap saat konflik yang ditimbulkan sama, berarti akarnya sudah lama. Berada di bawah itu tuh udah lama akarnya. Saya bukan bermaksud jahat, tapi di setiap perusahaan pasti ada hal seperti itu. Itu hanya opsi terakhir saya yang setelah beberapa kali mediasi, yang berusaha saya lakukan tapi tidak berhasil. Itu sih. Baik kan merupakan
situasi yang bijak apabila memang dapat melakukan hal yang terbaik untuk semua karyawan yang ada karena kesejahteraan karyawan pastilah menjadi salah satu hal yang juga mengembangkan perusahaan ya Bapak. Lalu untuk mendorong inovasi atau pembaruan-pembaruan yang ada dalam perusahaan, bagaimana sih cara Bapak untuk melakukan hal tersebut? Mendorong inovasi. Hmm, yang menarik. Banyak yang harus kami pelajari ya, teknologi yang bahkan sudah ada sekarang ini. Kita saat ini memang tidak jauh berapa langkah dari negara luar. Ambisi pasti ada, tapi perlahan kami mendaki tangganya supaya tidak meleset. Jadi inovasi akan selalu kami kembangkan seiring dengan berjalannya waktu. Itu tadi juga sudah termasuk dalam langkah-langkah bagaimana yang ingin Bapak dan juga rekan-rekan dalam perusahaan ambil untuk memastikan bahwa perusahaan ini terus berkembang dan beradaptasi dengan tren global dan juga segala macam yang terjadi di dunia ini ya Bapak. Iya betul betul betul. Lalu ini sudah masuk kepada dua pertanyaan terakhir yang lingkupnya dari Bapak sendiri nih. Bagaimana dan Oke oke. apa pelajaran terbesar yang Bapak pelajari selama menjadi pemimpin dari orang-orang, teman-teman, dan juga karyawan-karyawan yang ada dalam perusahaan Bapak? Jadi selama yang saya tangkap selama menjadi pimpinan suatu perusahaan ya masih kecil lah terbilang, tapi yang saya pelajari itu posisi saya bisa saya anggap sebagai kontrak sampah. Kenapa saya menganggap posisi ini seperti itu? Karena semua pertanyaan, keluh kesah, apapun itu pasti berakhir di saya. Ya, bisa dibilang di tempat pengaduan terakhir. Tapi itu justru membuat saya untuk terus meluas pengalaman saya dalam apapun itu. Seru, benar-benar nggak monoton dan bikin saya nggak terlalu merasa bosan dan terus terpacu. Saya juga masih belum sukses, masih jauh jalan saya mencapai kesuksesan itu ya. Tapi percayalah, pasti, pasti bakal tercapai. Baik, sungguh motivasi yang luar biasa sebetulnya untuk bisa berada di posisi ini di usia semuda ini, mengambil sebetulnya ini juga salah satu tantangan besar untuk umur yang semudah ini untuk Bapak sendiri dan kalau boleh untuk menutup wawancara ini sekaligus closing statement boleh disampaikan kepada teman-teman semua yang ada di luar sana, generasi muda yang saat ini masih belum berkembang atau sedang berkembang untuk bagaimana sih jangan takut untuk mengambil resiko dan jangan takut untuk menjadi seorang pemimpin di usia yang muda. Silakan. Jadi dari saya itu, buatlah rencana jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan satu lagi, perluaslah relasi dimanapun kamu berada, bertemanlah, dan berbaurlah. Informasi penting mungkin ada di tempat yang nggak pernah kamu pikirkan. Jadi, tolong terapkan itu. Itu aja. Baik, terima kasih banyak Bapak Aditya atas waktunya, atas kesempatan kita berbincang. Cukup panjang ya tadi, sudah banyak pertanyaan yang saya ajukan dan sudah cukup banyak jawaban yang akhirnya juga memberikan semangat, motivasi juga untuk saya nanti. Bagaimana saya harus berkembang di industri saya sendiri dan bagaimana nanti langkah saya yang harus saya kerjakan ketika sudah selesai dari pembelajaran ini. Saya ucapkan terima kasih Ya, dan mohon maaf apabila terdapat banyak hal yang kiranya kurang berkenan di hati Bapak. Dan semoga apa yang sudah kita sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat juga bagi teman-teman generasi muda yang lain. Begitu saja. amin. Wassalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup Bapak. Terima kasih. Terima kasih.